Q&A uji nyali Hasyim Asyari. Nah, tadi kita sudah buka box yang nomor 3 dipilih oleh Hasyim Asyari adalah box dengan isi tema politik gelitik. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya agak terganggu di samping saya ini berisik sekali ada pengepul kardus. Apa yang dilakukan ini ketua umum atau pengepul kardus sih, Mas Gilang? Enggak, saya lagi mencoba untuk mendapatkan passive income. Oh. Karena sepertinya di masa depan itu menjadi pengepul kardus adalah ladang yang menjanjikan. Iya. Boleh. Boleh saya Menjanjikan apa? Menjanjikan nggak kaya? menjanjikan maksud ini bisa jadi kaya. Hah? Masa? Sebab katanya nanti, ini bisa diklarifikasi juga mungkin langsung oleh ketua. Jadi katanya nanti pemilihan pada saat nanti kita pemilu, itu tidak lagi menggunakan aluminium, tapi menggunakan kardus. Makanya saya lagi siapin banyak kardus nih. Jadi gitu. supplier. Iya. Cuman saya mikir-mikir nih ketua, kalau misalkan nyiapin kardus kayak begini, nanti pemilihannya pakai kardus, kalau saya lagi tiba-tiba stres nih, saya bakar. Lebih gampang dibakar berarti. Gitu. Itu bagaimana tuh pertimbangannya? Jadi begini, dulu sejak pemilu 2004 ya, itu kotaknya menggunakan aluminium. Kalau aluminium itu statusnya sebagai aset BUMN, aset barang milik negara. Karena ini aset maka harus kita jaga. Nah, aluminium ini kan ada nilai ekonominya ya, lebih tinggi daripada yang lain-lain. Sementara anggaran KPU itu tidak selalu setiap tahun ada anggaran untuk gudang. Nah kalau nggak ada gudang bagaimana KPU bisa mengamankan atau menjaga keamanannya aset negara ini. Lalu kemudian di pemilu 2019 kotak ini kemudian disetatuskan untuk dihapuskan. Dihapuskan ternyata dilelang. Dilelang dan kemudian KPU hasilnya setor ke kas negara. Diganti dengan yang bahan karton yang kedap air istilahnya. Nah kenapa? Ini statusnya menjadi barang habis pakai. Bukan lagi aset negara. Kalau habis pakai setelah pemilu, setelah tidak ada sengketa, setelah pejabat yang terpilih dilantik, dan kemudian setelah melalui masa retensi arsip ya, ada ketentuan tentang kearsipan, ada sekian waktu harus dipertahankan dulu, kalau sudah melampaui, maka kemudian dokumen-dokumen ini bisa dimusnahkan, dilelang, dan uangnya disetor ke kas negara, demikian juga dengan kotak suaranya tadi itu. Dengan demikian KPU tidak terlalu berat untuk menanggung penyimpanan, pengamanan, karena statusnya bukan lagi aset barang milik negara. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi soal tanggung jawab keamanan kan kita tanggung bersama-sama. Tanggung bersama. Nah, partai main mata gimana? Siap nggak? Partai main mata, karena kami percaya semua bisa diatur. Gitu. Wah, gimana tuh maksudnya? Gimana caranya? Maksudnya apa nih? Ketua, ini pertanyaannya. Itu kalau ada partai politik yang nggak lolos, terus kemudian datang lagi ke kantor ketemu ketua, itu takut nggak ketua? Siapa yang takut? Karena KPU ini pada dasarnya lembaga layanan. Undang-undang pemilu menentukan bahwa KPU ini lembaga layanan terutama melayani dua pihak. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah melayani peserta pemilu. Nah teman-teman ini boleh dikatakan calon-calon peserta pemilu harus kita layani. Bahkan nanti ketika sudah jadi peserta pemilu pun, ketika datang ke kantor KPU minta dokumen tertentu dan dokumen itu dijadiin bahan untuk menggugat KPU, ya tetap kita layani dengan penuh senyum. Itu nggak ada yang ngancam-ngancam apa ketua? Biasa, kan ada ancaman pakai kekerasan, ada yang pakai makhluk-makhluk halus. Yang paling keras dan yang paling halus, boleh dicitrakan? Saya kira nggak perlu saya ceritakan, itu kan pengalaman pribadi. Kalau saya ceritakan nanti orang mau jadi anggota KPU takut. Saya perhatikan dari tadi, mohon maaf Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ampun. Bapak menggunakan banyak sekali aksesoris di lengan, apakah itu sebagai penangkal untuk kiriman-kiriman yang tadi Gelangnya banyak disampaikan? banget loh ini. Iya, itu banyak sekali. Kalau ini batu ya, katanya yang ini batu. Kalau nggak salah dari Lingga atau Karimun Kepri. Kalau yang ini biji besi dari Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kalau ini akar bahar dari Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Ini giok dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya karena suka aja, pas berkunjung ke situ, biasanya akar bahar kan hitam, melilit gitu. Ini kok bentuknya kayak tasbih. Iya. Itu aja Mas. Tapi kalau misalkan... Bro, itu sampai sini bro. Ada yang nggak kelihatan, apa itu? Lebih panjang lagi tasbih. Tangan dong. Masya Allah. Itu yang paling penting. Kalau itu kita tahu kok fungsinya. Soalnya godaannya kan tadi kan, yang kasar-kasar ataupun yang makhluk halus. Pak, tapi tetap menjadi pertanyaan, bolehlah dikasih contoh yang paling ekstrim, teror atau ancaman apa sih Pak? Banyak Mbak. Tahun ini aja ya, untuk pemilu ini aja. Ketika pendaftaran partai, ketika ada yang tidak lolos, ya bahasanya awas ini, awas itu,
Anda kan pulangnya ke sini lewatnya jalur itu, ya lewat apa? WA. Apa sih WA itu. Nggak takut tuh ketua ya? Ya yang namanya kehidupan dan kematian itu hanya milik Allah, Mas. Mau jadi ketua KPU, nggak ketua KPU, kalau saatnya mati ya mati aja, Mas. Oke, baik. Kita akan ke box pilih yang mana, Pak? Kotak ke-6. Kotak ke-6. Play or pass? Mainkan atau lewatkan? Lewat. Pass. Oke, pass. Pilih lagi. Nomor berapa? 9. 9. Kita lihat di balik nomor 9. Truth or dare. ini lebih menegangkan mungkin dibandingkan teror dan juga ancaman. Tapi tenang saja, pasti asyik, Pak. Bapak pilih truth or dare? Tantangan deh. Tantangan. Wah, tepuk tangan dong. Sudah terlihat ya sejak awal suka tantangan. Kalau ngomong-ngomong soal tantangan langsung saja deh Bonar, silakan. Karena kan jujur juga tantangan kan. Nah tapi saya dapat informasi, katanya Bapak ini dulu pernah menjadi anggota Paskibraka, Kak. Iya. Paskibraka. Iya, pasukan pengibar bendera pusaka. Bisa nggak Bapak mempraktekkan? Ngajarin kita deh. Boleh dong. Oke. Silakan Pak Hashim Oke, Asyari berdiri. Pasukannya Mohon Bonar di siapa depan nih? sini semua. Sama Bang Gilang deh. Oh, Ayo. siap, siap. Ketua umum Berdua partai aja, kan? silakan. Berdua atau bertiga? Bertiga, bertiga. Kita kasih apa-apa dari sebelah. Oh, oke. Siap, gerak. Nah, kalau siap gerak, tangannya itu mengepal seperti mau memerah santan. Nah, Oh, merah santan begini, Pak? Begini, Oh, Pak. saya selama ini gini, Pak. pasti yang lain yang diperas, bukan santan. Santan juga, Pak. Santan juga, Pak. Cuman beda Ini ya. caranya. Saya ulangi lagi ya. Boleh. Siap, gerak. Hup. Gak usah pakai ikutan hep. Lencang kanan, gerak. Nah, lencang kanan itu tangan kanan dilencangkan begini. Kalau gini ini setengah. Oh, kalau gini jadi satu, setengah-setengah. Enggak, kanan, Bos. Ya kan, Sa? Nah, Setengah-setengah. ini kan kiri. Oh, iya, iya. Ikutilah apa-apa. Siap. Emang gini kan, Pak, yang diucap, Harus Pak? gini nggak sih Pak? Kalau pas Paskibraka nggak pakai begitu. Terus? Nggak asik berarti, Pak, yang di kanan, Pak. Kalau di kanan. Ikut arahan, jangan banyak protes. Komando 1, Ya. tegap gerak. Nah, kalau aba-abanya gerak itu berarti di tempat. Oh, enggak. Kalau geser, nanti dulu. Kalau geser tempat, aba-abanya jalan. Diikuti ya. Iya, siap. Coba. 1 langkah ke depan, jalan. Kejauhan, mohon maaf. Nah, ini gimana Pak? Ada ukurannya nggak Pak? Saya memang besar, Pak, langkah saya, Pak. Standar, Mas. Oh, standar aja. Standar. Jangan. Nggak. Gini. Dari tadi saya ngelihat ini stres nih pesertanya. Kalau gitu Bapak boleh nggak kasih contoh aja langsung? Ini dari tadi salah mulu Oke. pasukannya. Gimana Pak? Oh, Bapak Gerakan-gerakan sendiri? yang paling... Ya. Oh, kita memperhatikan aja ya. Bapak mungkin boleh agak ke depan. Mas ngasih apa-apa deh. Oh, saya? Oh, iya. Siap. Oke. Saya udah belajar banyak dari tadi. Pak, sorry Pak, Bapak percaya dengan beliau? Ya prinsip hidup itu harus saling mempercayai. Tapi beliau ini Pak, kalau orang balik kanan, balik kiri, dia balik kampung Pak, gitu Pak. Ya. Mudik dong. Siap. Oke. Pimpinan, saya Bilali. Siap. Wih, ngeri bos. Bener ya, Pak? Bener. Masya Allah. Kasih dulu. Apa-apa dulu. Yang penting nggak ngambil alih pimpinan KPU aja. Nggak sanggup saya, Pak, kali itu. Oke. Istirahat di tempat. Get. Ih, buat yang benar, badannya nggak gitu. Kan pemimpin. Ya, oke. Pemimpin bebas. Tangannya, tuh, tangannya benar, begitu. Siap, gerak. Wah, bener. Apa di ujung alis, Dek. Mantap nggak, Ner? Arogan, mantap. Lagi ketua KPU, udah. Lagi. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 1. Emang cuman sendiri. Oh iya, benar-benar. Ya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan duduk. Dan selanjutnya kita akan pilih ke box Nomor 4. lainnya. Nomor? 4. Nomor 4. Apa di balik nomor 4? Benar-benar tanya. Kalau tadi berarti pura-pura tanya. Ini benar-benar tanya ya. Perasaan dari tadi tanya melulu. Sekarang baru yang benar. Berarti ini sebenar-benarnya Pak. Nah, langsung saja kita mulai dari Gilang Dirga dulu.
Cukup menyedihkan beberapa waktu yang lalu ketika pemilu itu diadakan, kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang bertugas kemudian akhirnya harus meninggal dunia gitu loh. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan bagaimana antisipasi supaya kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi, Pak? Ya, jadi begini, untuk menjadi anggota KPPS, terutama yang paling banyak kan KPPS yang meninggal waktu itu ya. Ada 3 lembaga yang masing-masing melakukan studi. 1 Ikatan Dokter Indonesia, kedua UGM, yang ketiga Kementerian Kesehatan. Nah setelah di studi itu temuannya adalah yang meninggal itu rata-rata usianya di atas 50 tahun. Nah yang kedua, hampir semuanya komorbid, punya penyakit bawaan. Dan penyakit komorbidnya itu serangan jantung, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang ketiga itu diabetes. Itu. Kemudian ditambah beban kerja yang begitu besar ya. Banyak tempat tanpa harus diperiksa membuat surat pernyataan, saya sehat. Nah berdasarkan itu kita evaluasi, Pilkada 2020 di tengah-tengah situasi COVID, itu kemudian petugasnya harus paling tua atau paling tinggi usianya 50 tahun. Yang kedua harus sehat. Untuk sehat ini kami minta tolong Pemda-Pemda untuk fasilitasi, karena jadi petugas ini kan warga Pemda setempat, untuk dipastikan pemeriksaan kesehatannya. Dan ini kita lakukan lagi untuk pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, Bang Iya, Henry, betul. silakan. Ini pemilu 14 Februari 2024 jadi atau tidak, Ketua? Harus jadi. Kami harus memastikan. Oke, Partai Cantik. Bapak tuh pernah mengeluarkan statement mengenai sistem proporsional tertutup. Nah itu Bapak apakah emang setuju? Karena kalau saya sendiri lebih sedang terbuka ya Kak ya. Karena kan kita bisa memilih secara langsung gitu loh. Wakil rakyat yang mungkin menurut kita tuh capable gitu untuk menjadi wakil rakyat. Nah, situasinya seperti itu. Di akhir Desember 2022 kemarin, tanggal 29 Desember, KPU bikin acara namanya Catatan Akhir Tahun KPU. Saya pidato menjelaskan 2 track pemilu. Yang pertama track sesuai tahapan pemilu, mulai 14 Juni 2022 itu apa saja yang dikerjakan KPU, sampai 29 Desember 2022. Yang kedua saya cerita ada track lain, yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review. Kemudian di situ saya sampaikan ada proses judicial review, ada pihak menggugat minta jadi tertutup. Saya cerita itu deskriptif, tapi kemudian disalahpahami seolah-olah saya mempromosikan sistem proporsional tertutup. Padahal saya cerita aja, kami ini menyampaikan ada situasi, ada peristiwa ini harus dicermati bersama-sama. Kira-kira gitu. Waktu tinggal sedikit, silakan Mbak Tejo dan Bonar. Iya silakan, Mas Tejo aja. Santri kan, kontrak yang satu-satunya kontrak yang dicatat sama Tuhan adalah hubungan suami istri. Betul kan? Ijab kabul. Kontrak antara rakyat dan pemimpin nggak dicatat sama Tuhan. Kok mau-maunya sampean sekarang jadi mak comblangnya kontrak antara rakyat dan pemimpin? Kalau saya yakin bahwa kontrak antara rakyat dengan yang memilih dan yang dipilih itu dicatat ya. Dan semuanya pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi itu bukan hanya kata-kata saya, tapi juga ada dalilnya juga. Persoalannya sekarang tinggal orang yang dipilih ini harus punya kesadaran bahwa dirinya jadi itu karena ada kontrak dengan orang yang memilih. Ini harus dipegangi selama 5 tahunan tadi itu. Oke, nah semakin kesini semakin bikin penasaran dan juga bikin kepo ini ya sosok dari Pak Hasyim Asyari. Sesaat lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban.